Allahu Akbar walillahil Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Salat Idul Fitri Ananda Muhammad Hanif Ar-Royan dan khotib insyaallah Ananda Muhammad Bilal Al-Baihaqi. Keduanya adalah mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada saat ini kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang di sini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dapat bertemu dengan bulan Ramadan, orang-orang yang berhasil melaluinya dan sampai di titik di mana setiap orang, setiap insan, setiap individu berkesempatan untuk kembali ke dalam titik fitrah, kembali suci. Coba kita lihat, coba kita perhatikan. Banyak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, sanak saudara kita yang pada Ramadan dulu masih mengikuti, masih membersamai kita. Namun pada kali ini mereka tak bisa membersamai mereka. Mereka tidak bisa membersamai diri kita. Kenapa? Mereka telah diambil terlebih dahulu oleh Allah SWT. Mereka telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu daripada kita. Maka jemaah sekalian, insya Allah kita semua telah lulus dari ujian ini, ujian bulan Ramadan kali ini, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh dengan menjalankan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi yang berasal tentunya dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kita semua yang ada di sini dapat berkumpul kembali dan dapat bersama-sama memperoleh syafaat dari beliau. Dan tak lupa pula kepada para sahabat dan keluarganya yang gak pernah yang namanya menghitung berapa harta mereka yang dihabiskan untuk memperjuangkan Islam, berapa tetes darah yang mereka habiskan untuk memperjuangkan ajaran Islam. Ada yang rela menjadi tameng Rasulullah ketika berperang, ada yang rela habis-habisan menghabiskan hartanya untuk menyongsong, untuk mendukung perjuangan para mujahid ketika di medan perang. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah." Apa yang diampuni? Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah terdahulu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Mani dimaknai sebagai al-yawmal awwalu alladhi yabda'u bil iftaru lis-sha'imin, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali makan, mulai kembali minum seperti di hari-hari biasa. Tetapi juga secara konseptual bermakna kembali suci, seperti ketika kita baru terlahir kembali di dunia ini. Namun demikian, perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci di sini dalam konteks dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita kenal dengan istilah hablum minallah. Sedangkan kembali suci dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa antara sesama manusia tidak secara otomatis terjadi, namun melalui proses yang harus diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Jadi maksudnya jangan sampai datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki kesalahan dengan sesama manusia yang lain yang belum termaafkan, yang belum terselesaikan. Jika kita memiliki kesalahan yang belum terselesaikan atau belum termaafkan oleh orang lain, itu akan menjadi penghambat bagi kita untuk kembali kepada kesucian atau fitrah. Hal ini yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam yang biasa kita kenal dengan istilah halal bihalal.
Tradisi ini tentu sangat baik karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Yang terkadang manusia memang sulit terhindar dari yang namanya konflik. Manusia memang sulit terhindar dari yang namanya ketegangan, bahkan yang namanya permusuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali pada kesucian, sebagaimana telah kita dengarkan tadi di awal. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali pada keadaan suci ini? Setidaknya ada dua hal yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah kita capai selama bulan suci Ramadan kemarin. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani mengingatkan salah satu dari ke-10 amalia sunnah Ramadan dalam kitabnya berjudul Nihaya Al-Zain fi Irsyad Al-Muhtari'in, yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melakukan atau melanjutkan amaliyah sunnah yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan di bulan-bulan selanjutnya, seperti menahan lisan atau anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara-perkara yang haram, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak itikaf, menghatamkan Al-Quran atau amal baik selainnya, maka berarti kita termasuk orang-orang yang berikhtiar atau berupaya melakukan peningkatan kualitas pada rohani kita. Peningkatan semacam ini sejalan dengan makna kata Syawal yang secara etimologis atau secara bahasa berasal dari kata syala yang artinya irtafa'a, kalau dalam bahasa Indonesia yang artinya meningkatkan. Tentu saja mungkin kita nggak bisa melakukan amalan-amalan sunnah sebanyak yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mungkin bisa karena aspek pekerjaan atau kesibukan lainnya. Namun setidaknya kita tetap berusaha, kita tetap berupaya, tetap berusaha dengan sekuat mampu kita untuk meneruskan amalia-amalia sunnah yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan. Misalnya dengan berpuasa. Kalau dalam konteks bulan Syawal ini bisa kita lakukan dengan menjauhi maksiat atau berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita kumpulkan baik sebelum Ramadan ataupun selama Ramadan kali ini. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebangkrutan amal sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis. Atadruna man muflis? Tahukah kalian siapa orang yang mengalami kebangkrutan amal? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang yang bangkrut menurut pendapat kami, orang yang miskin menurut pendapat kami, ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta benda. Faqal, maka Rasulullah SAW menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang mengalami kebangkrutan di umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia yang datang di hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, akan tetapi dia dulu pernah mencaci maki orang lain, wa qadhafa hada, dan menuduh atau mencemarkan nama baik orang lain, wa akala mala hada, dan memakan harta orang lain, wa safaka dama hada, dan menumpahkan darah orang lain, wa daraba hada, dan memukul orang lain. Fayuti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka kepada orang yang dia salahi diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain diberikan pahala baik mereka.
Fa in faniyat hasanatu, apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, ukhida min khotoyahum faturihat alaihi, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi tadi dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, mereka yang suka menuduh, mereka yang suka memakan harta orang lain, merupakan darah orang lain dan lain sebagainya, summa turiha finnar, akan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, hafizallahu ta'ala, hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama, karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menzolimi orang lain. Alasannya apa? Alasannya adalah kezoliman-kezoliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, dapat membuat amal baik kita mengalami kebangkrutan total, yakni ludesnya amal-amal kebaikan yang telah kita kumpulkan dengan cara susah payah. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri kita, maka jagalah amal-amal baik kita yang telah kita lakukan. Jagalah pahala amal-amal baik kita yang susah payah kita dapatkan dengan tidak melakukan perbuatan kezaliman terhadap orang lain, seperti menyakiti hati, menghujat, memaki, memfitnah, dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak, seperti mencuri, korupsi, membunuh, menyakiti secara fisik, atau hal-hal buruk lainnya. Ma'asyiral muslimin, hafizallahu ta'ala, di dalam sebuah syair dikatakan, wa umri naqisun, umurku fi kulli yawm, umurku ini setiap hari berkurang, wa danbi zaidun, sedangkan dosaku bertambah, wa kaifa ihtimali, lantas bagaimana aku bisa menanggungnya? Hadirin, perlu kita tahu, memang tak bisa dipungkiri, kita tidak akan pernah lepas, kita memang tidak akan pernah lolos dari namanya kesalahan dan dosa. Namun jangan sampai pula kita luput dari namanya berbuat baik kepada sama manusia dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kita banyak, maka solusinya adalah berbuat banyaklah terhadap kebaikan kita juga. Jangan sampai kita berbuat dosa, salah-salah terus, namun kita tidak mengiringnya dengan keperbuatan kebaikan. Maka kalau kita merasa dosa kita banyak, banyakin juga yang namanya amal baik kita. Agar apa? Agar bisa mengimbangi perbuatan dosa kita. Bahkan jikalau kita mampu pun, jangan sampai perbuatan baik kita lebih sedikit daripada perbuatan dosa kita. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi diri khotib sendiri. Mudah-mudahan pula kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal-hal jelek seperti yang khotib kemukakan tadi benar-benar dapat kita hindari bersama, dan akhirnya kita semua kelak diterima oleh Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditempatkan di surga bersama Rasulullah SAW dan bersama orang-orang soleh lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup pada khutbah kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk diri kita masing-masing dan untuk masyarakat Muslim secara umumnya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fi dzunubana wa israfana
fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, kasihilah kami yang baru saja berpisah dengan bulan suci ini. Andai amal baik kami belum cukup untuk menjadi bekal bertemu denganmu nanti, permudahlah kami untuk beramal baik walau di luar bulan Ramadan ini. Dan janganlah Engkau permudah kami berbuat buruk sehingga menambah pundi-pundi dosa kami, sehingga mempersulit hari perhitungan kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina biridhaka wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.